Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal UTS Penelitian Operasional 1 semester genap tahun ajaran 2019-2020. Nah, untuk soal yang pertama, sebuah perusahaan pengalengan mengoperasikan 2 pabrik pengalengan. 3 petani bersedia memasok buah segar dalam jumlah sebagai berikut. Untuk petani Heri dapat memasok sebesar 200 ton dengan harga $10 per ton, dan petani Frank sebesar 300 ton dengan harga $9 per ton, dan petani Tom dapat memasok sebesar 400 ton dengan harga $8 per ton. Biaya pengiriman per ton dari petani ke pabrik disediakan sebagai berikut. Kapasitas pabrik dan biaya tenaga kerja. Untuk kapasitas pabrik A dapat menampung sebesar 450 ton buah dan pabrik B dapat menampung sebesar 550 ton buah. Untuk biaya tenaga kerja pada pabrik A sebesar $25 per ton dan untuk pabrik B sebesar $20 per ton. Buah kaleng tersebut dijual dengan harga $50 per ton ke distributor. Perusahaan dapat menjual semua produknya dengan harga yang sama. Perusahaan ingin memaksimalkan laba. Nah, di sini kita diminta untuk merumuskan permasalahan ke bentuk program linear. Untuk penyelesaian langkah pertamanya, kita harus merekap semua constraint berupa total biaya yang terkait, jumlah pasokan setiap petani, dan alokasi atau jumlah pasokan yang dapat diterima oleh pabrik. Total biaya per ton, pasokan yang dapat dipasok oleh petani, dan alokasi yang dapat diterima oleh pabrik A dan pabrik B disediakan sebagai berikut. Untuk biaya yang terdapat pada tabel ini, kita contohkan itu pada biaya dari petani Heri ke pabrik A sebesar $37. $37 ini dapat dari $2 dari biaya pengiriman dari petani Heri ke pabrik A, $10 itu biaya buah yang dijual oleh petani Heri per tonnya, dan $25 dari biaya tenaga kerja yang terdapat pada pabrik A. Begitupun sampai dari petani Tom ke pabrik B. Nah, untuk pasokannya, untuk petani Heri dapat memasok sebesar 200 ton, untuk petani Frank dapat memasok sebesar 300 ton, dan petani Tom dapat memasok sebesar 400 ton. Nah, pabrik A dapat menampung sebesar 450 ton buah, pabrik B dapat menampung 550 ton buah. Nah, dari jumlah pasokan dan alokasi ini kita harus bandingkan di mana jumlah pasokan dan alokasi jumlahnya harus sama-sama, harus sama besar. Untuk pasokan itu jumlahnya sebesar 900 ton dan alokasi sebesar 1000 ton. Nah, karena di pasokan masih kurang dari tidak sama dengan 1000 ton, maka kita tambahkan di sini untuk petani buatan atau petani dummy, yang dimana petani dummy ini dapat memasok 100 ton, sehingga jumlah pasokan dan alokasi sama besar, sebesar 1000 ton. Nah, untuk biaya dari petani dummy ini kita tetapkan sebesar $M, di mana $M ini adalah biaya yang sangat besar. Kita tetapkan agar petani dummy ini nantinya kita tidak memasok dari petani dummy. Untuk langkah keduanya, kita harus merumuskan ke bentuk program linear, di mana bentuk variabel keputusan itu adalah XIJ. XIJ adalah jumlah buah yang dipasok oleh petani I. Petani I ini terdiri dari Harry, Frank, Tom, dan petani dummy atau petani buatan ke pabrik J, pabrik A, atau pabrik B. Untuk fungsi tujuannya, ada catatan di sini di mana perusahaan ingin memaksimalkan laba. Dengan kata lain, memaksimalkan laba di sini adalah meminimalkan biaya pengiriman dan biaya tenaga kerja serta biaya yang dibutuhkan untuk membeli buahnya. Untuk formulasinya yaitu minimasi 37 X1A ditambah 32,5 X1B ditambah 35 X2A ditambah 30,5 X2B ditambah 38 X3A ditambah 31 X3B ditambah MX4A ditambah MX4B. Nah, kita contohkan di sini untuk 37 X1A. 37 ini adalah merupakan koefisien
yang didapat dari total biaya yang disajikan pada tabel sebelumnya. Untuk X1A ini berarti X1 dari petani Heri ke pabrik A. Nah, untuk X1B berarti dari petani Heri ke pabrik B. Begitu juga koefisiennya didapat dari total biaya yang ada pada tabel sebelumnya. Untuk fungsi kendalanya, di sini kita ada dua jenis fungsi kendala. Yang pertama itu adalah untuk pasokan, yang kedua itu untuk alokasi. Nah, karena pasokan kita di sini berjumlah 4 dan alokasi kita berjumlah 2, maka di sini fungsi kendala kita berjumlah sebanyak 6. Untuk fungsi kendala pertama, X1A ditambah X1B sama dengan 200. Ini didapatkan dari pasokan yang pertama, pasokan yang dapat dipasok oleh dari petani Heri. Dan untuk constraint yang berupa alokasi itu adalah X1A ditambah X2A ditambah X3A ditambah X4A sama dengan 450. Di sini maksudnya adalah buah yang dapat diterima oleh pabrik A dari petani Heri, Frank, Tom, Dami sebanyak 450 ton. Begitupun juga dengan constraint untuk pabrik B. Nah, untuk pembatas non negatifnya, XIJ besar sama 0. Kenapa besar sama 0? Karena di sini kita ada dua kemungkinan. Kita tidak akan mengirimkan buah itu atau mengirimkan buah. Jadi di sini tidak mungkin kita mengirimkan buah itu dalam berjumlah negatif. Baiklah, sekian untuk soal yang pertama. Kemudian dilanjutkan kepada soal nomor 2, diberikan pertidaksamaan linear programming sebagai berikut. Dan diketahui X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih kecil sama dengan 0, dan X3 unrestricted inside. Untuk soal yang A, ubah ke bentuk standar programmer linear. Dan soal yang B, pada bentuk standar tersebut, apakah termasuk initial visible solution? Jika iya, apa saja variabel basisnya? Dan jika tidak, ubah permasalahan tersebut menjadi initial visible solution. Pertama-tama, ubah seluruh pertidaksamaan ke dalam bentuk standar. Karena ketika pada fungsi pembatas non-negatif, ketika kita menemukan variabel non-negatifnya adalah unrestricted inside, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk standar dengan cara xj sama dengan xj aksen dikurang xj double aksen, yang nanti akan disubstitusikan ke dalam fungsi kendala, di mana fungsi dari xj aksen dan xj double aksen ini lebih besar atau sama dengan 0. Begitu juga ketika kita menemukan fungsi pembatas xj lebih kecil atau sama dengan u atau suatu konstanta, maka kita harus menggantinya dengan xj aksen sama dengan u dikurang xj atau xj sama dengan minus xj aksen ditambah u, di mana nilai dari xj aksen ini lebih besar atau sama dengan 0. Maka karena nilai X3 adalah unrestricted inside, maka harus kita ubah ke dalam bentuk standar seperti terlihat pada layar. Kemudian X3 dan X2 yang telah diubah ke dalam bentuk standar dimasukkan ke dalam fungsi kendala dan fungsi tujuan. Dapat dilihat pada layar. Kemudian seluruh X2 dan X3 tadi yang telah disubstitusikan terlihat pada layar. Namun karena pada nilai S3 itu masih minus, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam variabel basis, sehingga masih diperlukan variabel artifisial. Maka pada baris ketiga itu ditambahkan variabel artifisial atau variabel buatan, yaitu XA1. Pada hasil akhirnya didapatkan initial basic visible solution, yaitu variabel basisnya adalah S1, S2, dan XA1. S1-nya adalah 6, S2-nya 8, XA1-nya adalah 3, dan variabel non-basisnya adalah X1, X2 aksen, X3 aksen, X3 double aksen, dan S3 yang semuanya bernilai 0. Selanjutnya pembahasan untuk soal yang kedua dengan cara yang kedua.
Pada soal dikatakan bahwa given the following linear programming, minimasi 3x1 dikurang x3 dengan fungsi pembatasnya adalah 2x1 ditambah x2 ditambah x3 kecil sama daripada 6, x1 ditambah 3x3 kecil sama daripada 8, x1 ditambah x3 besar sama daripada 3, di mana di sini diketahui bahwa x1-nya besar sama daripada 0, x2-nya kecil sama daripada 0, x3-nya unrestricted inside, dan pada soal ini ditanya yang pertama adalah get the standard format to the above linear programming, dan yang B-nya adalah in the standard format, do you have the initial feasible solution? If yes, what are the initial basic variables? If no, modify the problem such that we have the initial feasible solution. Untuk menyelesaikan persoalan yang pertama karena fungsi pembatasnya tadi bernilai x3 unrestricted inside, maka kita mengubah x3 menjadi x3 plus dikurang x3 min, dan x2 yang awalnya itu kecil sama daripada 0, kita ubah menjadi x2 sama dengan min x2 aksen. Sehingga untuk persoalan yang pertama dapat diselesaikan dengan mengubahnya menjadi yang pertama minimasi dari x3 dikurang x3 plus ditambah x3 min, kemudian 2x1 dikurang x2 aksen ditambah x3 plus dikurang x3 min ditambah s1 sama dengan 6 karena dia tadi berbentuk kecil sama. Kemudian x1 ditambah 3x plus dikurang 3x3 min ditambah s2 sama dengan 8 karena pada persoalan tadi dia juga berbentuk kecil sama. Kemudian kita mengubahnya x1 ditambah x3 plus dikurang x3 min dikurang s3 karena pada persoalan dia menunjukkan bentuknya itu besar sama daripada 3, kemudian kita tambah A1 sebagai basisnya sama dengan 3. Untuk soal nomor 3, diberikan pertidaksamaan program linear dalam bentuk standar sebagai berikut. Di mana X4, X5 merupakan variabel slack dan X6 merupakan variabel surplus. Pertanyaannya yang A, tentukan solusi optimal berdasarkan permasalahan tersebut, dan yang B, apakah permasalahan tersebut termasuk unique optimal solution atau alternative optimal solution. Persamaan tersebut diubah menjadi bentuk standar sebagai berikut. Karena nilai X3 masih minus, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam variabel basis, sehingga memerlukan variabel artifisial di sini dituliskan dengan XA1. Karena terdapat variabel artifisial, maka permasalahan ini dapat diselesaikan dengan metode Big M atau metode dua fasa. Di sini permasalahannya diselesaikan dengan metode dua fasa. Untuk fase 1, fungsi tujuannya yaitu minus XA1 dan fungsi tujuan sebagai berikut. Nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam tabel yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, nilai C basis harus 0, berarti nilai S1, S2, dan XA1 pada ZK kurang CK itu harus 0. Jadi, pada baris 0 ditambahkan dengan B3, sehingga diperoleh nilai pada tabel kedua. Selanjutnya, ditentukan nilai XK. XK terpilih di sini X2, dan nilai XBR terpilih yaitu XA1, sehingga XA1 keluar dari basis dan X2 masuk ke basis. Dan dilakukan eliminasi pada setiap baris dan diperoleh nilai pada tabel ketiga. Karena XA1 sudah keluar dari basis dan nilai XA1 sudah bernilai 0, maka dapat dilanjutkan ke fase 2. Pada fase 2 ini fungsi tujuannya kembali ke fungsi tujuan yang ada pada soal, dan kolom XA1 itu sudah dihapus. Untuk nilai tabelnya itu sama dengan nilai akhir pada fase 1, sehingga diperoleh nilai pada tabel pertama berikut. Karena C basis harus 0, jadi ZK kurang CK pada kolom S1, S2, dan X2 itu harus 0. Jadi pada baris 0 dikurangi dengan 3 baris 3. Sehingga diperoleh nilai pada baris 2 tersebut, dan ditentukan nilai XK, di mana XK terpilih yaitu nilai X3, dan
XBR-nya yaitu S2. Berarti X3 masuk ke basis dan S2 keluar dari basis. Sehingga diperoleh nilai pada iterasi berikut. Lalu karena masih ada nilai ZK kurang CK yang positif, berarti X1 itu merupakan XK, sedangkan XBR-nya yaitu S1. Dan dilanjutkan eliminasi seperti biasa, diperoleh tabel pada iterasi 2. Karena pada iterasi kedua ZK kurang CK kecil sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa solusi optimal. Dan diperoleh nilai Z yaitu 15/5/9 atau 140/9 dengan X1 sama dengan 1/3, X2 42/9 atau 38/9, dan X3 5/9. Untuk yang B, solusi yang diperoleh termasuk unique optimal solution karena hanya memiliki tepat satu solusi optimal. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, ujian tengah semester penelitian operasional 1 semester genap tahun 2019-2020. Persoalannya yaitu, berikut diberikan permasalahan program linear dalam bentuk standar. Maksimasi Z, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 4x3 dengan constraint 3x1 ditambah 2x2 ditambah x3 ditambah x4 sama dengan 10. 2x1 ditambah 3x2 ditambah 3x3 ditambah x5 sama dengan 15. X1 ditambah x2 dikurang x3 dikurang x6 sama dengan 4. Dengan x1, x2, x3, x4, x5, dan x6 besar sama dari 0. x4 dan x5 adalah variabel slack, dan x6 adalah variabel surplus. Pertanyaannya, carilah solusi optimal dari permasalahan di atas. Dan apakah permasalahan tersebut memiliki solusi optimal unik atau alternatif? Nah, pada persoalan ini kita telah diberikan permasalahan program linear dalam bentuk standar, di mana pada setiap constraint sudah memiliki basis, yaitu untuk constraint yang pertama basisnya X4, constraint yang kedua X5, dan untuk constraint ketiga kita belum memiliki basis. Untuk itu kita akan menambahkan basis pada constraint yang ketiga dengan menambah variabel artifisial. Nah, di sini kita melihat bahwa setiap constraint telah memiliki variabel basisnya. Di sini untuk variabel slack dan surplus diganti menjadi S1, S2 untuk variabel slack dan S3 untuk variabel surplus. Di sini untuk memudahkan dalam perhitungan nantinya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode Big M dengan menambahkan nilai yaitu negatif M pada variabel artifisial di fungsi tujuan. Setelah dapatkan bentuk kanoniknya, kita akan masuk ke tabel inisialnya. Nah, pada tabel inisial ini kita akan menghitung nilai C bar dan nilai Z-nya. Nilai C bar didapatkan dari, misalnya pada untuk C bar yang pertama, itu dengan nilai CJ pada X1 yaitu 2 dikurang dengan nilai CB atau nilai basis awal dan dikalikan dengan nilai pada kolom X1 dan didapatkan nilai C baru yaitu 2 plus M. Begitupun untuk nilai C baru yang lainnya. Dan untuk nilai Z kita dapatkan dari mengalihkan nilai basis awal yaitu CB dikalikan dengan nilai pada constraint-nya dan didapatkan nilai Z yaitu min 4M. Nah, pada tabel inisial ini masih ditemukan nilai C bar yang bernilai positif dan mengindikasikan solusi belum optimal. Kita akan menentukan yaitu nilai yang paling positif yaitu pada X2 dan maka X2 akan memasuki basis. Kita gunakan aturan rasio minimum untuk menentukan variabel yang akan keluar dari basis. Yaitu didapatkan A1 akan keluar dari basis dan digantikan oleh X2. Selanjutnya kita akan lakukan operasi pivot untuk mendapatkan nilai pada tabel selanjutnya. Dengan cara yaitu
membuat nilai pada kolom pivot tadi. Kolom pivot pada X2 itu 1 pada basisnya dan 0 pada yang lainnya. Nah, didapatkan persamaan seperti pada layar, yaitu baris 3 tabel 2 didapatkan dengan baris 3 tabel 1 dikalikan dengan 1/1. 1 di sini adalah elemen pivot pada tabel sebelumnya. Begitupun untuk baris 1 tabel 2 didapatkan dari baris 3 tabel 2 dikali dengan minus elemen pivot pada baris pertama tabel sebelumnya ditambah dengan baris 1 tabel 1. Untuk baris 2 tabel 2 juga demikian, didapatkan dari baris 3 tabel 2 dikali dengan minus elemen pivot pada baris kedua tabel pertama ditambah dengan baris 2 tabel 1. Nah, didapatkan nilai seperti pada tabel kedua dengan X2 menjadi basis baru. Di sini nilai C baru dan nilai Z didapatkan seperti perhitungan sebelumnya. Nah, tabel 2 ini masih belum optimal karena masih terdapat nilai C baru yang positif, yaitu pada X3. Maka X3 akan memasuki basis. Untuk menentukan leaving basisnya atau variabel basis yang keluar, kita gunakan aturan rasio minimum seperti sebelumnya dan didapatkan bahwa S2 akan meninggalkan basis. Selanjutnya, kita akan lakukan operasi pivot seperti sebelumnya untuk mendapatkan nilai tabel selanjutnya dengan persamaan seperti pada layar, yaitu baris 3 didapatkan dari baris 2 tabel 2 dikali dengan 1 per elemen pivot pada tabel sebelumnya, yaitu 6. Untuk baris 1 tabel 3-nya didapatkan dari perkalian baris 2 tabel ketiga, itu ini, dikali dengan minus 3 atau elemen pivot pada tabel sebelumnya, yaitu ini. Ditambah dengan baris 1 tabel 2, yaitu pada baris ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan baris yang ketiga, tabel ketiga, itu didapatkan dari baris 2 tabel ketiga dikalikan dengan minus 1. Minus 1 ini merupakan nilai pada kolom pivot untuk baris yang ketiga. Ditambah dengan baris 3 tabel 2. Lalu didapatkan hasil pada tabel ketiga. Nilai C baru dan nilai Z masih sama, mendapatkannya dengan pada tabel inisial tadi. Nah, di sini kita masih menemukan C baru yang belum bernilai negatif atau 0. Karena ini kasus maksimasi. Yaitu X1 akan memasuki basis. Untuk menentukan basis keluarnya, kita akan menggunakan aturan rasio minimum. Didapatkan bahwa S1 akan keluar dari basis dan digantikan oleh X1. Nah, untuk selanjutnya itu kita lakukan operasi pivot untuk mendapatkan nilai tabel selanjutnya atau tabel keempat dengan perhitungan, yaitu baris 1 tabel 4 sama dengan baris 1 tabel 3 dikali dengan 1/9/6 atau dari elemen pivotnya yang ditandai merah. Untuk baris kedua tabel keempatnya didapatkan dari baris 1 tabel keempat dikali dengan negatif min 1/6. Min 1/6 ini merupakan nilai dari kolom pivot untuk baris kedua. Ditambah dengan baris 2 tabel 3. Untuk baris 3 tabel 4 didapatkan dari baris 1 tabel 4 dikali dengan minus 5/6 ditambah baris 3 tabel 3. 5/6 ini didapatkan dari kolom pivot untuk baris ketiga. Nah, didapatkan hasil pada tabel 4 ini. Nilai C baru terlihat sudah bernilai 0 dan negatif. Ini mengindikasikan bahwa ini merupakan solusi optimal. Dan didapatkan solusi optimal untuk permasalahan program linear di atas adalah X1 sama dengan 3/9, X2 sama dengan 76/18,
X3 sama dengan 10/18 dengan nilai optimal Z yaitu 140/9. Nah, didapatkan jawaban dari pertanyaan A. Untuk pertanyaan B, solusi yang didapatkan apakah unik atau alternatif? Solusi yang didapatkan untuk permasalahan ini adalah unik karena hanya memiliki tepat salah satu solusi optimal untuk masing-masing variabelnya. Baiklah, demikian pembahasan soal nomor 3 ujian tengah semester penelitian operasional 1 semester genap 2019-2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.